Sampai nanti jam 8 malam barengan Aditya Putra Dinata teman Motion. That was Tiara Andini dengan Usai. Jangan usai harapan lo ketika mungkin di satu sisi lo ngerasa kayak kok gue gak dapet kerja gitu ya teman Motion. Apalagi kemarin sempat Menteri Ketenagakerjaan kita Ibu Ida Fauzia bilang sektor tenaga kerja di Indonesia nih kayaknya lagi agak-agak di tahap ombang-ambing gitu teman Motion. Soalnya banyak lulusan sarjana yang ternyata sulit dapat kerja. Nggak sesuai sama kebutuhan pasar. Makanya nih, untuk bikin hari ini dan seterusnya makin cerah mungkin buat lo para job seeker di luar sana teman Motion. Kita bakal ngobrol barengan sama Kak Teddy Diego, seorang career coach dan juga recruitment specialist yang udah kesambung hari ini. Halo Kak Teddy. Halo Mas Adit, Asik. Gimana kabarnya Kak? baik-baik, sehat. Lagi sibuk apa aja dirimu? Biasa ngajar dan persiapan nanti malam juga ada webinar sharing ke Waduh. teman-teman pencari kerja. Wah, ini cocok banget nih teman Motion ya kan ngobrol barengan sama Kak Teddy Diego. Nah, Kak, tadi tuh sempat di-spill sedikit aku udah pernah bilang juga dari Ibu Ida Fauzia yang bilang kalau sekarang nih malah pekerja itu dari tingkat pendidikan SMP ke bawah. Malah yang pengangguran itu dari yang SMA, SMK, diploma sampai sarjana juga. What do you think, Kak Teddy Diego, pandangan seorang karir coach? eh yang gue lihat ya di dunia kerja sekarang itu banyak skill yang sebenarnya dipelajarin di bangku kuliah itu udah nggak relate lagi sama apa yang ada di dunia kerja. Jadi yang mereka pelajari itu nggak cukup untuk diterapin di dunia kerja. Contoh gampang aja misalnya kayak kita sekarang punya satu sosial media joget-joget yang sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun yang lalu, tapi Iya, iya. sekarang itu sangat populer jadi media untuk berjualan. Nah, pertanyaannya apakah platform itu diajarin di kampus untuk membantu misalnya kayak pebisnis atau orang untuk bisa menjual produknya kan enggak. Jadi ya ketinggalan banget antara kemajuan teknologi sama apa yang dipelajari di bangku kuliah itu gue rasa masih masih banyak ketinggalan itu sih pertama. Oke. Oke, berarti ada gap nih ya antara bisa Ada dibilang gap skill, lembaga yes. pendidikannya gitu ya dengan yang kita alamin sekarang fenomena zaman zaman ini gitu ya. Tapi kalau dari sisi individualnya Kak, apakah memang skills berbeda yang dicari sama kebutuhan pasar zaman sekarang atau mungkin bisa dibilang kayaknya anak-anak zaman sekarang terlalu picky nih untuk nyari kerja. Karena beberapa temanku juga yang kayak oh gue mau kerja yang penting tempatnya itu yang bisa work from home. Itu kan kayak nggak ada dulu gitu kan. Ya, nah ini faktor lainnya lagi ya. Selain gap skill, menurut gue ada, kalau gue ngajarin tuh namanya 2M. 2M. 2M itu ini ya teman motion. 2M itu adalah mau dan mampu. Nah, banyak di antara teman-teman yang lagi cari kerja itu kadang-kadang nggak tahu maunya apa sekarang. Terus nggak pede sama apa yang jadi kemampuannya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya ngawang-ngawang gitu ya. Antara milih kerja yang akhirnya kerja nggak sesuai passion, katanya gitu ya. Atau ya sampai hari ini tuh masih nggak ngerti sebenarnya yang jadi passionnya itu apa. Nah, akibatnya skill yang dibangun juga kadang-kadang nggak begitu pasti gitu ya. Apakah ini akan mengarah ke satu tujuan karir yang jelas atau enggak. Jadi intinya belum tahu mau kemana gitu. Itu juga jadi faktor sih kenapa banyak pencari kerja itu nggak punya skill yang sesuai dengan pasar ya. Karena mereka sendiri dari sisi individu mereka nggak tahu apa yang dituju gitu. Oke, wow menarik nih 2M tadi ya teman motion yang mau dan mampu. Tadi dari sudut pandang kita sebagai individu. Kalau mungkin aku pengen narik landscape yang lebih besar lagi. Kalau dari sudut pandang kondisi rekrutmen zaman sekarang tuh gimana sih kata di Diego? Kamu kan karir coach berarti ada ngerti lah ya kan yang bisa di-spill ke Oke, teman-teman. rekrutmen sekarang itu sebetulnya nggak beda jauh sama dulu ya kalau prosesnya. Tapi kalau untuk requirement-nya sendiri, tentu perusahaan sekarang itu kan kalau ngelihat landscape dari industri yang sekarang berkembang gitu ya, Ya, maka butuh orang-orang yang nggak cuma menguasai satu atau dua set skill aja. Cuman teman-teman harus mulai bisa belajar banyak hal yang ada di yang bisa mendukung lah, yang bisa mendukung pekerjaan yang ingin ditarget. Jadi jangan sampai teman-teman itu cuman kaku dengan apa yang dipelajari dari kampus atau apa yang dipelajari dari sekolah,
terus nggak mau belajar hal-hal baru di sekitarnya gitu. Jadi contoh misalnya soft skill yang mendukung, misalnya kayak belajar komunikasi gitu ya, belajar analisa kayak gitu-gitu ya. Itu juga penting untuk perkembangan dunia kerja saat ini. Jadi jangan sampai hanya berfokus pada hard skill-nya aja, tapi juga kembangin soft skill yang dibutuhin. Oke, jadi kita nggak boleh nih teman motion namanya cuman fokus pada hard skill, tapi soft skill yang nggak pernah nggak pernah di upgrade terus gitu kan. Dan di satu sisi tadi nggak boleh stuck sama 1 sampai 2 skills aja, harus bisa explore. Tapi kan kadang-kadang kita suka udah berada di zona nyaman, udah enak ya kan Kak Teddy, kayak gua jurusan komunikasi pasti kerja ntar di bidang komunikasi deh dan lain-lain seperti itu. Nah, Kak Teddy, kita pengen lanjut lagi nih Kak, buat teman motion Ya, yang mungkin lagi dengerin sekarang sambil buka LinkedIn-nya, sambil ayo. apply job dan lain-lain. Kalau dari Kak Teddy sendiri, tadi sempat dijelasin tentang skills, implementasinya untuk kehidupan sehari-hari itu gimana sih Kak? Apakah emang tiap hari harus upgrade terus atau gimana? Tentu yang kita mau upgrade kan harus sesuai dengan apa yang kita tuju ya. Ya. Makanya kalau dari gue sih, pertama buat teman motion nih, kalau misalnya mau upgrade skill, tentu ya harus pilih-pilih sesuai dengan tujuan karir. Jadi mulai dari menentukan dulu tujuan karirnya mau kemana. Nah, setelah tahu tujuan karirnya mau kemana gitu ya, terus teman-teman ya tentu harus riset tujuan karir itu butuhnya apa dari sisi kualifikasinya, set skill yang dibutuhin apa aja. Nah, baru kita cek ke diri sendiri. Kalau kita udah tahu skill yang dibutuhin apa, tentu kita bisa tahu juga apakah skill-skill yang dibutuhin itu sebenarnya udah kita kuasai atau masih perlu kita tingkatin lagi. Nah, Oh, jadi belajar juga kan kita mesti ngelihat tujuannya mau kemana. Jangan sampai kita salah jalur nanti ya. ya. Belajarnya A tapi nggak kepake, sama sia-sia aja gitu nanti ujung-ujungnya gitu. Jadi buang waktu juga ya Kak Teddy ya. Iya benar. Buang Oke. waktu, buang budget ya. Iya lagi bener lagi ya teman motion. Berarti dari tujuan karir terus kita harus riset kualifikasinya seperti apa terus balik ke diri sendiri lagi. Kalau dari KT di Diego versinya dirimu belajarnya gimana? Apakah lebih prefer lewat YouTube atau memang kayak baca jurnal biar upgrade skill atau gimana tuh Kak? Kalau gue sebenarnya belajar tuh bisa dari mana aja ya. Hmm. Eh, Cuman yang paling efektif memang belajar dari orang yang sudah pernah ngalamin, Oh dari iya. praktisi atau memang orang yang sudah pernah mengalami masalah yang sama. Dan biasanya kan ada banyak sebenarnya sekarang itu e-course atau webinar-webinar yang bisa didapatkan entah itu secara gratis atau itu terjangkau atau versi yang punya biaya cukup tinggi ya itu tergantung pilihan dompetnya teman motion masing-masing ya. Itu bisa disesuaikan. Mungkin bedanya adalah kalau kita belajar dari sumber-sumber yang free misalnya, ya kita mesti effort sedikit untuk ngumpulin puzzle-puzzlenya karena biasanya ilmu-ilmu gratis itu singkat-singkat ya Ya. dan nggak komprehensif gitu, nggak lengkap kan. Jadi ya kita harus rajin untuk cari banyak referensi dari mana-mana gitu untuk nyatuin puzzle-nya. Nah, mungkin yang berbayar bisa bisa lebih 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 mudah untuk kita cerna, lebih terstruktur juga gitu ya. Nah, jadi saran gue sih tergantung dari kebutuhan teman motion seperti apa, situasinya sekarang seperti apa. Kalau misalnya memang punya budget ya lebih baik cari yang yang berbayar karena formulanya biasanya sudah dibuat sedemikian rupa supaya lebih mudah dipahami dan juga teman-teman bisa langsung aplikasiin gitu. Berarti ini relate sama yang tadi sempat di-mention juga tentang zona nyaman gitu ya, Kak Teddy ya. Emang kita harus keluar nih dari zona nyaman kita buat dapetin sesuatu ya. Yoi. Oke. Kak, gue pengen tes, Kak. Ngomongin soft skill. 5 dong, kasih Ya, 5 soft skill yang kayaknya 2023 ke depannya ini jadi suatu skills yang harus di-upgrade sama teman motion yang lagi dengerin. 5 soft skill. soft skill, Ya. analisa, ya, komunikasi itu sudah pasti. Terus active learning harus bisa belajar terus ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman stuck ya. Kemudian adaptif Ada. karena kita nggak tahu kemarin tiba-tiba 2019 hidup aman-aman aja terus tiba-tiba langsung berbalik ya kan. Iya Jadi lagi. harus benar-benar bisa adaptif di di masa depan gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ya harus punya persistensi. Jadi persistensi ini kayak kalau misalnya kita belajar atau kita pengen mencapai sesuatu ya ketika ada tujuan ya kita harus persisten dengan dengan usaha kita, dengan effort kita. Gitu sih.
Oke, berarti konsisten penting dan persisten tadi sempat disebutin itu jauh lebih penting juga gitu ya Kak Teddy ya. Yes. Oke, last but not least untuk teman motion yang lagi dengerin. Skillsnya tadi udah dibocorin, udah dilakuin, mau apply kerja, bingung. Interview cara ngomongnya gimana, CV-nya gimana, dan lain-lain. Terakhir dong Kak Teddy, mungkin bisa kasih bocoran rahasia formula tips and trick supaya lolos nih untuk CV, untuk interviewnya. Boleh nggak tuh? Oke, sebenarnya kalau dirangkum tuh teman-teman ya, kalau kita misalnya mau dapat kerja, Hmm. ya harus tahu mau kerjanya tuh jadi apa. Terus kalau kita udah tahu mau kerjanya jadi apa, ya CV yang kita buat itu memang harus nunjukin bahwa kita sesuai dengan pekerjaan itu. Tapi bukan cuma rasa-rasa ya, tapi harus benar-benar informasi yang ada di dalam CV kita itu nunjukin secara tertulis bahwa kita sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhin, baik itu general requirement-nya ataupun set skill yang dibutuhin. Itu harus benar-benar tercantum dalam CV kita. Karena screening CV oleh HR itu pastinya yang pertama dilihat dari kualifikasi dan skill yang dibutuhin. Nah, kalau misalnya udah berhasil lolos dari CV, kalau bicara mengenai interview, pastinya kan perusahaan tuh pengen merekrut orang yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang dikasih. Nah, otomatis penguasaan skill itu jadi penting. Maka nggak cukup cuma tahu skill yang dibutuhin, kita juga mesti menguasai skillnya. Makanya belajar, kalau misalnya masih ada skill yang kita belum kuasai, ya pelajari. Jadi jangan berharap kayak seolah-olah, wah nanti gue belajar kalau gue diterima, telat. Karena banyak orang di luar sana yang udah ngerti duluan dan bersaing sama kita. Kalau misalnya teman motion nggak belajar dari sekarang, nggak mempersiapkan diri dari sekarang, ya ketinggalan. Makin susah dapat kerjanya gitu. Waduh, ini mindsetnya mahal loh, teman motion yang lagi dengerin sekarang loh. Bangga loh. Tadi udah dijelasin ya, berarti memang kita harus terus mengasah diri kita, baik itu dari skills yang tadi sempat disebutin juga. Teman motion udah gitu harus keluar dari zona nyaman. Thank you banget Kak Teddy, dan buat teman motion Yuk, juga yang mungkin mau colek-colek atau mungkin mau belajar tentang gimana caranya ngobrol sama HR ketika lagi interview, review CV juga. Langsung aja cus ke Instagramnya Kak Teddy Diego ya. Udah banyak banget juga webinar yang bisa kamu temuin di sana. Kak Teddy, thank you so much. thank you. Sekali lagi Thank you Mas sehat-sehat selalu Adit. ya. Siap, Thank you juga kita Mas ketemu Adit. lagi. Thank you teman motion semuanya. Bye-bye. Bye-bye.